Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Alright, Dewan Pernit Indonesia, kembali lagi kita masih ngobrol-ngobrol tentang sepak bola. Dan sekarang kita tadi sudah episode sebelumnya, kalian bisa lihat ya bagaimana perdebatan antara Koci, Mas Haryo sama si Rizal Palepi ini tentang Pochettino ya, dan juga perputaran lowongan-lowongan pelatih yang ada. Sekarang kita bicara tentang ada yang harus pensiun ya. Yes. Ada yang harus pensiun, dan sosoknya ini gua nggak tahu lah kalau bagi kalian, tapi sebagai pemain tengah ya memang oke lah pemain ini ya. Toni Kroos yang katanya setelah Piala Eropa atau musim ini memang sudah berakhir. Setelah Piala Eropa. Setelah Piala Eropa dia akan pensiun. Padahal juga waktu itu juga udah bilang pensiun dari timnas ya. Iya, balik Balik lagi. Jangan ini hanyalah sekedar mau cari klub ya yang bisa nawar dia lebih mahal. Iyalah. Dia balik lagi. Enggak. Kali Kenapa ini Coach? sudah Kali capek. ini Kan benar-benar nggak tua-tua pensiun. banget dia. 34 enggak tua-tua amat, oke. Ya dibanding Modric ya enggak tua-tua amat. Iya kan? Modric lebih tua lagi. 38 Modric. Iya, Modric malah 39. malah Mau perpanjang katanya. Cuman ya gue sih kalau Madrid nggak ada Modric sama Kroos, jadi dua-dua itu akan pincang kalau gue bilang. Karena pemain kayak Bruno Fernandes, Odegaard, Walaupun nggak Modric, reguler. Kroos, ya walaupun nggak reguler, itu langka. Pemain yang benar-benar kreatif, yang bisa ngeliat visi, yang punya end passing bagus. Berapa end passing udah dikasih Modric sama Kroos ke Vini dan lain-lain. Iya. Itu luar biasa. Ini pemain-pemain yang menurut lu kalau asis tuh kayak mereka ya. Iya. Ya kan, bukan yang kiri ke Bukan kanan. corner. Kualitasnya Asli itu gila kayak kualitasnya gila. Iya. Itu butuh visi. Dua pemain ini dahsyat. Apa sih dahsyatnya Kroos kalau gue tanya? Lu kan pasti tahu dia dari dulu Ya. di Jerman. Di Munchen. Ya. Ya, itu visinya sama etos kerjanya. Sepak bola itu kan pada tambah lu tua, tambah banyak pengalaman yang udah dapatkan. Jadi kalau orang ibarat kalau muda-muda itu kan pengen main otot lah. Ya. Capek banget lah ngelihatnya. Iya, capek ngelihatnya. Eksplosif lari. Kalau umur 27 28 itu mereka sudah bisa memposisikan diri. Jadi ambil keputusan yang tepat, mereka memiliki kapasitas untuk memberikan end passing yang tepat sama transisi. Mereka tahu kapan memotongnya dan lain-lain. Ini adalah visi yang nggak bisa dibeli dan nggak semua pemain bisa walaupun dilatih paham untuk menerapkan hal kayak begini. Itulah membuat pemain yang levelnya mediocre, bagus atau top. Kroos, Modric itu top. Dan dia mau berarti berhenti memang di tim besar ya. Maksud Iya. gua masih banyak yang mau jasa oke, dia dong. Betul. Tahun lalu atau 2 tahun lalu, tahun lalu dia diincar sama Saudi juga. Dia bilang sepak bola itu bukan semena-mena soal duit. Dia belum begitu. Jadi agak nyindir Saudi lah. Jadi untuk gue sih sepak bola itu gue harus enjoy, harus menikmati, dan dia sangat happy di Madrid. Dia meraih banyak trofi di Madrid dan juga digaji gede. Walaupun mungkin nggak segede kalau dia ke Saudi, tapi ini which is very good. Contoh paling bagus ya Benzema. Benzema mendadak tenggelam di Liga Gurun Pasir dan dia nggak happy juga Benzema itu. Nggak latihan lah, apalah, ada konflik Minim ini juga. itu. Nah, ini lu gimana Mas Aryo? Kroos? Emang udah waktunya? Udah waktunya dan Udah waktunya. finish on a high kan, tinggal semua pemain juga pas bales tinggal satu nih pertandingan buat nyelesain musim lo yang sempurna, Liga Champion maksudnya kan. Oh, jadi ini juga sambil ini ya, motivasi. Motivasi. Kemenangan ini untuk Kroos. Untuk Kroos. Ini jangan disuruh Ancelotti nih. Nyaingin Kan dia CS-an. Nyaingin Royce, Marco Iya. Royce. 6 Liga Champion sebagai pemain luar biasa. Maksud sih. gue di Liverpool masih bisa loh itu dia. Liverpool butuh tengah yang begitu. Pinter mainnya, Iya. pinter. Dan- Ya kan? Liverpool butuh tengah yang smart. Iya. Iya, tapi untuk dirotasi gitu kan Liverpool juga butuh keseimbangan gitu kan. Kalau dia main ini terus-terusan kan dia udah nggak bisa. Dia harus dirotate. Dia Ya, tapi lebih banyak cederanya Thiago Mas dibandingin ntar Kroos masih bisa main berapa Ya, kali. gue tahun ini nggak main sama sekali ya. Asli Sama gajian iya. Main 5 menit coach, lawan Arsenal. Ngabisin duit doang sama bikin surat ke penonton. Terima kasih semuanya ya, terima kasih lah. Lu nggak main tapi kaya. Ngehe bener. Iya emang momennya pas. Momennya dia juara liga, ditambah lagi bisa juara Liga Champion juga, dan hampir semuanya dia dapatkan di situ dan menjadi pemain yang
passernya, persentasenya paling tinggi setiap musim 94%. 94. Apa sih alasan dia, Mas? Dia ngungkapin nggak sih? Enggak, Udah emang enak udah aja. udah cukup saatnya, aja, udah mau saatnya. pensiun aja. Walaupun para pemain masih ngerasa dia masih bisa kontribut. Iya. Lu masih Iya. ada Sangat Iya, bisa kontribut. masih ada 2 tahun lah lu bisa kontribut kalau mainnya di Madrid ya. Dengan rotasi yang tepat, dengan jam terbang yang dipirit-pirit, kapan lu harus dimainin, kapan lu starter, kapan lu cadangan. Dan dia udah hafal betul kan gaya mainnya Vini kayak apa, umpan-umpannya seperti apa. Jadi emang udah momen buat dia udah dapetin semuanya. And finish on a high emang langkah yang tepat sih menurut gue buat dia untuk cabut. Dan kalau gue jadi teringat sama rekan dia pas jadi juara dunia tuh si Andre Schürrle. Itu kan juga pensiunnya ketika waktunya usia. Surle mah katro lu bandingin. Gue sampai juga lu. bukan dari segi Surle bandingin Philip Lam, bukan Philip dari Lam. segi kualitasnya coach, tapi dari segi yang dia ungkapkan gitu. Kenapa gue pensiunnya di usia segini? Karena kalau bagi Surle mah nggak laku di mana-mana. bukan Dia baru itunya. 28 malah pensiun. Yang dia bilang etos orang Jermannya kalau dia ngerasa udah nggak lapar lagi, dia bakal tutup semuanya, pensiun aja mendingan daripada ngelanjutin karir, mainnya cuma dipirit-pirit. Mungkin ada kepikiran ke situ Enggak juga lah, waktu itu. dia lebih nggak ada yang mau. kalau Iya, si- nggak ada yang mau Surle. Oh, ini mindsetnya. Kagak. Bukan soal Lu kualitas pernah jauh. ke Jerman nggak? Belum. Ya udah belum. diem aja lu. Tapi mindsetnya, balik lagi ke Gini nih balik pandit lagi. komputer semua belajar Tapi- dari komputer nih. Dari interviewnya kok. Tapi balik Makanya lagi lu bawa ke juga dong ini. Panji ke Inggris. Sun kali. Spesialis Nanti. Liga Inggris. Nanti Nggak dia akan- kasihan lu. Nanti dia akan kalah pergi. sama Mardel ya. Kalah sama Mardel udah dapet 3 kali sponsor. Old Trafford. Ayo lanjut lagi. Udah itu dipinggirin dulu argumentasi lu yang itu. iya, Soalnya nggak lanjut. diterima sama kita semua. Lanjut yang terus lagi. Yang lain. Kalau Philip Lam boleh deh. Iya, yang Ya, lain. Philip juga. Lam selevel. Finish on a high juga dan Iya. sebenarnya masih bisa lanjut kan lam-lam juga Iya, waktu iya, itu, tapi dia iya. finish on a high, selesain. Dan juga kalau Cruz ini kan mungkin dia kepikiran juga di Real Madrid kan soal pilihan Cruz atau Modric untuk musim depan. Salah satu harus pergi, dan kalaupun stay itu akan timing mainnya bakal dikurangin. Gaji pun juga bakal kena pay cut. Menurut gue itu juga jadi faktor pertimbangan. Dan juga kalau dari segi timnya, bukan cuma Cruz doang, dari segi timnya Madrid mungkin udah menyiapkan regenerasi, dan gue bilang tim paling siap untuk Siapa yang mau regenerasi. gantiin Kroos? Nah, ini kan lo pernah bilang Kalau ada so- gap ya antara yang senior Ya. sama yang masih terlalu muda. Sama yang mid generation Iya. yang hilang. Nah, itu berarti itu masih tanda tanya Ya. buat untuk, Madrid. Untuk Tchouaméni, Camavinga, walaupun kualitasnya bukan yang in and out, mereka bisa gantiin segala Tchouaméni macam. Camavinga musim ini Hmm. tidak konsisten. Sama sekali. Begitupun dengan Modric nggak konsisten juga. Iya. Mungkin yang paling konsisten cuma si Toni Kroos doang untuk musim Iya. ini ya. Bahkan Valverde pun juga inkonsisten menurut gua. Modric 39 tahun, 38, what do you expect? Yes, dan tapi kan kalau soal pertimbangan Modric mungkin lebih mungkin stay untuk musim depan. Dia rela untuk dapetin pay cut gaji, dan dia juga rela jam mainnya bakal lebih minim lagi dibandingkan musim ini. Dan menurut gua kalau hal kayak begitu diterapkan di Kroos nggak terima mungkin kalau kayak gitu. Dia mau terus. Jangan-jangan Modric belum tentu belum perpanjang juga. Jangan-jangan Bisa dia jadi bilang, dua-duanya. Wah, Kroos pensiun, gue juga pensiun nih kalau gitu caranya. Bisa jadi Modric dua-duanya. bilang udah mau memperpanjang kok. Dan rela Oh, iya, dipotong si gaji Modric dan sudah jam bilang. mainnya rela dan, dipotong. Dan Madrid kan Iyalah, untuk umur 39 Iya, tahun. lu nggak tahu Gila, diri ya, lu. Bang. Lu masih mau tetap. kan ada polisinya di Madrid. Kalau di atas sekian lo harus terima pay cut, lo harus maksimal cuma setahun. Iya, kontrak. Perpanjangannya tuh harus Di setahun. atas 30 tahun. Iya, setahun. Dia harusnya balik lah ke Spurs ya. Nyelamatin lagi Biar ya. kasih Angkat gelar lagi. satu. Dia kebanyakan gelar pindah dari Spurs loh. Sama si Bale ya kan. Langsung dapat banyak banget. Ya tapi pertanyaan berikutnya itu tadi. Ketika dia nggak ada, emang ada yang kehilangan di Madrid? Iya, gue bilang ya. Semua pemain merasa kehilangan. Nah, maksud gue secara perannya. Iya. Iya. Oh, Ya iya? maksudnya ya Modric akan tampil lebih sering berarti kan? Iya, berapa menit? Iya, yang tadi enggak maksudnya kan yang tadinya lo bisa dirotasi bersama Iya, Kroos, sekarang nggak ada rotasinya kan? Berarti lo harus lebih sering main, paling nggak 2 kali lipat. Yang musim kemarin mungkin dia cuma main 14 kali, lo harus main paling nggak 20 kali lah untuk satu musim gitu. Sementara pemain-pemain muda yang gayanya mirip Kroos itu kan sama sekali bisa dibilang nggak ada. Makanya mereka bilang ada. pengganti Maksudnya di dunia apa di Madrid? Di Madrid. Di di dunia juga nggak Available ada. sekarang. yang Nggak kayak ada juga. Mereka ngincar McAllister. Tahan dulu. mereka ngincar McAllister yang pasnya kan juga bagus, Nyaman megang bola. gayanya juga mirip kan. Yang mereka butuhkan pemain yang punya ketenangan. Nah, Kroos kan yang nggak bisa dibeli kan ketenangannya itu. Iya. Mau digempur Ya, kayak karena apa? itu jam terbang juga. Iya, dia keluar dari tekanan dengan sangat enak gitu kan. Lo bandingin sama ya Arda Güler lah, Brahim Diaz lah, Ceballos lah, pemain-pemain itu kan masih raw gitu kan, walaupun Ceballos lagi. walaupun tiap dimainin ya mereka minim-minim ada kontribusinya lah kayak gitu. Cuman kan lu butuh pemain yang bisa kasih konsistensi. Nah, Kroos tuh kan yang bisa selalu konsisten setiap
setiap tampil lah. Ya paling dalam satu musim 3 kali mungkin dia main jelek gitu. Tapi selebihnya ya dia konsisten terus. Berarti akan ngambil stok yang ada dong, tetap bukan karena Enggak, ngambil pemain feeling baru. gue mereka beli. Mereka ngincer. Oh, Iya, gitu. Cuman gue nggak tahu siapa. Lupa gue ada 5 nama, salah satunya McAllister. Apa yang membuat lu bilang hanya dia di dunia sekarang gaya mainnya? Ya, this guys kualitas itu luar biasa. Apanya lu passingnya? Semuanya, all. Too good to be true lah. Semuanya. Jadi pemain muda Kamavinga lah atau Tchouaméni, mereka itu cenderung meninggalkan posisinya. Dan posisinya itu Kroos itu sebagai tukang tambal. Nutup sehingga pada saat transisi dia berada dalam posisi yang tepat. Dan itu orang nggak ngelihat, orang cuma ngelihat gol, assist, enggak. Si Valverde nggak bisa ya Nggak tempatin bisa. dia. Terlalu Valverde itu eksplosif, banyak ya. otot, Terlalu otaknya eksplosif. dikit. lebih eksplosif mainnya. Dan Kalau dia kayaknya bakal calon kayak Xabi Alonso kalau jadi pelatih ya. Iya. Iya nggak sih? Ya. Justru Valverde ini butuh orang kayak Kroos sama Modric untuk ngatur dia lah. Tempo Jadi dia segala bisa kemana-mana. Sekarang kalau dia tinggal posisi siapa? Tengah kosong. Dan yang lebih menarik lagi soal Kroos ini kan dia tadi Awas kalau nggak menarik ya. Lo bilang lebih menarik ya. Soal Kita Kroosnya, tunggu ya. Soal Ayo Kroosnya. apa yang lebih menarik? kok pressure jadi. Apa yang lebih menarik nih? Tadinya kan soal kesuksesan Madrid nih ketika mereka juara berturut-turut itu kan template lini tengahnya Casemiro, Kroos, Modric tiga-tiganya ini. Tapi Casemiro cabut, Ya. Modric udah mulai fisiknya udah mulai menurun. Tapi gua ngeliat Kroos ini masih pemain yang sama kayak dia juara tahun 2016 lalu. Dalam artian kualitas dia, kualitas passing dia, kualitas tempo dia dalam ngatur tempo permainan itu masih Kroos yang sama kayak kita ngeliat dia masih umur 28 Dan 29 sepatunya gitu. dan rambutnya begitu Bahkan aja. sepatunya pun Karena masih sepatunya sama-sama gua rasa. juga. Itu. Long Karena nativity. sepatunya. Iya, jadi kita mau launching Adi Pure ya. Nyambung ke sana. Di episode kali ini. Yuk, lu udah dapat baju juga dari Koci. Orang udah ngetok-ngetok nggak lu tuang, ya kan? Dan itu juga- yang lebih menarik. Iya, dia dalam artian di lini Biasa tengahnya aja udah sih. di lini tengahnya udah melakukan pembaruan, dia masih orang yang sama dan masih nawarin kualitas yang sama. Tapi dia benar. Ah, Dari gitu. 2016 Tumben lu. benar-benar Iya, sama. penampilannya sangat Enggak. konsisten. Itu gue ngikutin Karena mainnya nggak ngoyo, Iya, betul, mainnya ya. Bener-bener otak. intelijensi banget. Gue ngikutin timnas Jerman ya. Bukan Timnas Jerman ini di bawah Flick Joachim Löw. Joachim ya Löw. Flick Joachim Löw. bukan di bawah Flick juga Hansi Flick. sempat dapat. Oh, Kan Piala ancur-ancuran. Dunia. Iya. Lawan Jepang aja bukan pas kualifikasi. Lawan Jepang aja diobok-obok loh. Ya, kalah banyak. Masuk Nagelsmann udah agak mendingan. Ditambah Kroos masuk 50% kekuatan bertambah. Kemarin menang Mungkin banyak Kroos. mungkin yang sedikit mendekati yang cocok di Madrid, Kimmich. Kimmich lagi underperform. Ya, tapi Sekarang bisa lah nah, sama di timnas Ancelotti bisa. Gundogan itu kayak ayam tanpa kepala gak ada partnernya. Sekarang ada Kroos, Gundogan akan lebih karena Gundogan kan cenderung menyerang juga. Nah, Kroos ini yang tukang Kroos. tambalnya nanti di timnas Jerman. Kroos sama- Lebih ngeri timnas Jerman sama sekarang. sama Di Andri. Piala Dunia juga menurut lu nih. Piala Eropa. Eropa. Iya, bilang Penting banget. Tuan rumah pula ya. Ya. Dia ceritanya mau pensiunnya juara Piala Eropa sama juara Champions League ya. Too good to be true. Ayam tanpa kepala lu bilang kenapa, Coach? Bundo. Gundo. Kalau nggak ada Kroos, Oh, enggak maksud gua kalau ayam tanpa kepala kenapa? nggak asal lari-lari aja. Ya semua orang tanpa kepala ya semuanya begitu, Coach. Nggak usah Kenapa ayam. mesti ayam? Karena gue dulu waktu Iya bener gak? Iya sih. Coba babi tanpa kepala sama aja. Enggak. Semua berlaku loh. Karena gue waktu kecil di Surabaya, lu pernah lihat pembokat gue motong ayam. Terus masih Hidup hidup. kemana ayamnya lepas. Jadi istilah jadinya. Udah kayak lu kalau lihat zamannya Fred main di MU ya kayak gitu mainnya. Larinya asal-asal lari aja. Apa ditanya sih Bang? Lu bukan, gua kepikiran. Kenapa mesti ayam? Ya itu Tikus- karena gue tikus. pernah Lu kan lihat. ternyata lu punya pengalaman itu. Oh, baru. Iya, jadi Kenapa dia nggak tikus ya? Iya, karena Lu pengalaman motong dia. tikus, lu motong tikus, nggak make sense. Ya tapi abis itu gak hidup dong ayamnya. nggak hidup, cuma sempet lari. Jelas. Aduh, kita ketawain ayam nih. Ya udahlah, itu Kroos pokoknya Good luck lah. all the best ya. Cila all the best. Yang juga akan main tapi kurang dapat pemberitaan ini sebenarnya kita ada final Liga Europa Eropa. League. Liga Eropa kan, gitu loh. UCL rasa melon. Ya, itu lu yang nyiptain nih. Rasa melon Orange itu bukannya Conference League. Conference. Ini Conference orange League. ini. Jeruk, Lupa, jeruk. nggak ada nggak penting. Iya, kalau ini kan UCL rasa Belanda. Orange. Ya ini sebenarnya UEL itu yang berkuasa sebenarnya. Klub-klub Serie A itu lebih cocok main di UEL Karena karena kapasitasnya di UEL. Dan buat knockout cocok biasanya kayak musim Iya. lalu pun. Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi.
Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.